Polemik rumah dinas kembali terjadi. 12 rumah di Komplek Hankam Selipi, Jakarta Barat diminta angkat kaki oleh Mabes TNI. Mabes TNI meminta 12 kepala keluarga penghuni rumah dinas untuk segera mengosongkan lahan untuk melancarkan proses eksekusi. Tindakan pengosongan ini bertujuan menertibkan aset negara berupa rumah dinas milik TNI. Namun, hingga saat ini pihak TNI belum memberikan keterangan resmi mengenai waktu dan mekanisme pelaksanaan eksekusi. Sementara itu, penghuni Komplek Hankam Selipi menolak permintaan pengosongan tersebut. Warga mengklaim pembangunan rumah menggunakan dana pesangon sendiri, bukan dari anggaran atau uang negara. Pembangunan rumah ini dilakukan sesuai dengan perintah Menteri Panglima Angkatan Darat, Meng Pangat saat itu, agar prajurit tidak lagi tinggal di losmen atau hotel. Polemik sengketa kepemilikan rumah ini sudah berlangsung sejak tahun 2018. Hingga menyatakan, hingga kini pihak TNI belum mampu membuktikan secara sah kepemilikan rumah dinas yang mereka klaim sebagai aset negara. Sementara itu, Komandan Datasemen Markas atau Denma Mabes TNI telah mengeluarkan surat perintah pengosongan bagi 12 rumah di Komplek Hankam Selipi, Jakarta Barat. Surat perintah pengosongan ini diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2025. Untuk mengetahui suasana terkini di Komplek Hankam Selipi, Jakarta Barat, kita telah sambung dengan reporter Loka TV Syarif Muhammad dan juru kamera Ayu Arindani. Silakan Syarif dengan laporannya. Baik, selamat pagi Panji dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Komplek Hankam Selipi, Jakarta Barat, yang mana memang benar dikabarkan bahwasan adanya pembongkaran terhadap 12 rumah di komplek ini. Namun saya akan mengajak Anda untuk memantau situasi terkini Panji dan juga pemirsa dan juga juru kamera saya untuk melihat beberapa warga yang sudah berkumpul dan juga beberapa sertifikat dari pemilik rumah pada dulu. Dan dari pantauan kami memang belum ada aktivitas dari pihak TNI dan juga para warga dengan rumah yang telah diminta kepada seluruh penghuni di 12 rumah ini. Meski begitu, para keluarga atau pemilik rumah telah berkumpul di salah satu rumah untuk sebagai aksi solidaritas dan juga aksi penolakan terhadap sengketa tanah tersebut. Diketahui memang Dadenma telah meminta 12 penghuni rumah di komplek ini Jakarta Barat untuk segera mengosongkan rumah untuk melangsungkan proses pengosongan yang sudah diminta pada tanggal 3 Desember 2025 kemarin. Rencana ini terkait penertiban aset negara rumah negara yang diklaim oleh milik TNI, namun belum ada keterangan resmi dan juga informasi lebih lanjut dari pihak TNI karena memang belum ada delegasi terhadap para pemilik rumah dan juga pihak TNI karena memang warga merasa belum ada konfirmasi lebih lanjut. Dan untuk mendapat informasi lebih lanjut saya sudah terhubung dengan salah satu pemilik rumah. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Dan Bapak siapa? Saya dengan AA Auliasa Aryawan. Baik Bapak AA. Ya. Sebelumnya emang konflik antara TNI ini dan juga pihak keluarga yang sudah berlangsung puluhan tahun bahkan ya Pak ya, itu ada apa Pak? Jadi bukan perselisihan ya, permasalahan ini sebetulnya sudah lama sekali dari semenjak orang tua kami masih ada. Nah, jadi rumah ini awalnya itu didapat dari hasil uang pesangon pada saat keluar dari hotel. Karena tahun 66 ada perintah dari Menpangat bahwa semua prajurit TNI tidak boleh lagi tinggal di hotel, losmen, dan wisma. Nah, pada saat akan keluar dari hotel, itu dikasih dua pilihan sama pihak hotel. Mau terima uang pesangon atau uang pesangon dibangunkan rumah. Nah, orang tua saya memilih opsi yang kedua, uang pesangon dibangunkan rumah. Sehingga jadilah rumah ini dari uang pesangon. Jadi kita dulu tinggal di Hotel Des Indes yang sekarang jadi Pertukuan Duta Merlin. Jadi waktu mau keluar di sana dikasih dua pilihan itu, mau terima uang pesangon atau mau uang pesangon dibangunkan rumah. Nah, jadi sama waktu itu dan kormanya Pak Brigjen Herman Saren Sudiro
dibangunkanlah rumah ini, seperti itu. Tapi Bapak, apakah pada tahun 1969 pada saat itu sudah ada dokumentasi dari pemilik yang menunjukkan siapakah pemiliknya dari rumah di sini, Bapak? Nah, jadi kalau itu sudah sempat juga saya tanyakan ke orang tua bahwa dokumentasi itu tidak ada. Karena orang tua berpikiran tidak usah mempermasalahkan masalah itu, yang penting dapat rumah dulu gitu. Nah, ternyata di kemudian hari ini yang menjadi masalah. Nah, sehingga makanya kita masuk ke ranah hukum karena selama ini tidak ada jalan keluar yang bisa didapat. Kita berusaha untuk bisa berkomunikasi, bermusyawarah dengan pihak-pihak yang berwenang. Tapi sayangnya sampai hari ini tidak ada solusi itu. Makanya kami menempuh jalur hukum. Baik, Bapak. Sebelumnya apakah memang sudah mengajukan dari pihak pengadilan terkait kasus ini, Bapak? Dari pihak keluarga ini? Maksudnya gimana? Jadi sudah mengajukan kepada pihak pengadilan kah terkait kasus ini, Pak? Sudah. Jadi kita dari 2018 mengajukan gugatan, dan yang kita gugat ini adalah rumah, ya. Jadi supaya tidak salah paham, tidak salah mengerti, yang kita gugat ini adalah rumah, bukan tanah. Jadi hanya rumah aja. Kenapa kita gugat rumah? Karena kita beranggapan bahwa rumah ini dibangun dari uang pesangon. Jadi itu, jadi bukan tanah ya yang kita gugat, itu rumah negara, gitu. Oke, baik, Bapak. Terima kasih atas waktu Bapak, semoga cepat selesai apa yang sudah terjadi, Bapak. Amin. Terima kasih. Baik, itulah Panji dan juga pemirsa salah satu statement dari salah satu pemilik rumah. Memang lahan di sini dan juga rumah di sini memang betul dibangun dari pesangon dari para keluarga. Tidak ada aset dari pihak TNI dan juga anggaran yang dikeluarkan oleh negara. Baik, Pak Panji, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Syarif untuk laporannya dan selamat bertugas kembali.